Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya berada dalam suasana yang baik, sehingga dengan begitu kita akan bisa melaksanakan kajian kita ini kembali sebagaimana biasanya, dengan kajian-kajian yang selalu kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menjadikan apa yang kita pelajari ini bisa membawa kemanfaatan, sehingga semuanya itu senantiasa akan kita jadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas di dalam kehidupan kita ini, sehingga aktivitas yang kita lakukan semuanya itu akan bisa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kita masih akan melanjutkan kajian yang berhubungan dengan masalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dulu sudah kita baca ayatnya yang terdapat di dalam Al-Quran surat Fatir, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila sudah membukakan pintu rezeki bagi seseorang, maka hal tersebut tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Dan apabila rezeki tersebut dibatas oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang akan bisa membukanya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang apa yang harus kita lakukan agar supaya Allah memberikan kepada kita semuanya ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, juga sebagiannya sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang akan kita lanjutkan. Apabila kita menginginkan bagaimana agar supaya
rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa menjadi barokah. Maka salah satu di antara syaratnya bahwa sesungguhnya kita harus bisa berlaku jujur. Di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang pendek yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shodiqin. Beradalah kamu semuanya bersama kelompoknya orang-orang yang jujur. Jamaah yang berbahagia. Ayat tersebut berbunyi ma'as-shodiqin, berarti ada orang-orang selain kita yang mana orang-orang tersebut adalah melaksanakan kebenaran. Kunu ma'as-shodiqin, bersamalah kamu semuanya dengan orang-orang yang jujur. Makanya kita semuanya ini diperintahkan oleh Allah agar supaya berada pada komunitas yang jujur, sehingga dengan begitu kejujuran itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Apabila kita semuanya ini sudah jujur, maka Allah akan memberikan kepada kita ini rezeki yang barokah. Di dalam hadis Nabi bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang jual beli, melakukan jual beli, bertransaksi untuk menjual dan membeli, bil khiyar, itu mempunyai hak khiyar, hak untuk meneruskan apakah jual belinya itu jadi atau membatalkan. Itu yang disebut hak khiyar. Malam yatafarraqa, apabila keduanya itu belum berpisah. Jadi apabila masih terdapat di situ antara orang yang menjual dan orang yang membeli, maka penjual dan pembeli itu bisa meneruskan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Jangan kok sesudah berpisah maka jual beli tersebut secara sepihak lantas dibatalkan. Fa in shadaqa wa bayyana, maka apabila keduanya itu jujur, shadaqa benar, jujur, wa bayyana dan mau menerangkan barang-barangnya, terutama apabila barang tersebut terdapat cacat padanya. Cacat tersebut harus diketahui oleh orang yang akan membelinya. Jangan sampai malah cacat tersebut ditutup-tutupi. Apabila jujur, apabila mau menerangkan dengan sebetul-betulnya apa yang ada pada barang yang akan menjadi objek jual beli, kata Nabi, burikalahuma, maka kedua orang tersebut akan diberikan barokah oleh Allah.
Wa in kadzaba, tetapi jika keduanya itu berdusta, wa katama, dan menyembunyikan, tidak mau menerangkan dengan sebenarnya, malah apa yang ada pada barang tersebut yang merupakan cacat itu ditutup-tutupi. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan oleh Allah barokah daripada apa yang menjadi objek jual beli tersebut. Jamaah yang berbahagia, pernah pada suatu kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di pasar Madinah. Sewaktu lewat di situ, dilihat ada setumpuk bahan makanan, di mana bahan makanan ini terbuka. Lantas Nabi mendekat ke situ, tangannya ini dimasukkan ke dalam bahan makanan tersebut. Ternyata didapati bahwa yang bawah itu basah, keadaannya adalah basah, tidak seperti yang terdapat di atas. Yang di atas itu baik, kering, tetapi justru yang di dalam itu basah. Sewaktu Nabi mendapati hal yang begitu, lantas Nabi bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am, apa ini wahai pemilik makanan? Kok di dalam saya dapati basah, kenapa kok begini? Orang yang punya bahan makanan tersebut menjawab, asobahu balalun ya Rasulullah. Oh, kena hujan wahai Rasulullah. Kalau memang kena hujan, maka seharusnya yang basah itu kan di atas, tidak di dalam. Mendapati keadaan yang demikian itu, Nabi lantas bersabda, man ghassa falaisa minna, barang siapa yang tidak berlaku jujur, menipu, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi kejujuran itu harus selalu dipegang agar supaya bisa mendatangkan barokah yang akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, apabila ada orang tersebut memberikan tanggungan terhadap salah satu keluarganya atau saudaranya, dan saudara yang ditanggung ini adalah dalam posisi menuntut ilmu. Kalau ada orang yang menanggung anggota keluarganya menuntut ilmu, maka dia akan diberi oleh Allah itu rezeki. Pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad, ada dua orang bersaudara. Karena akhwani, ada dua orang bersaudara. Ala ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
fakana akaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan adalah salah satu dari kedua orang bersaudara tersebut, yang satunya ini mendatangi Nabi, datang ke tempatnya Nabi untuk belajar ilmu. Wa kanal akharu yahtarifu, dan yang lain ini bekerja. Lalu orang yang bekerja ini datang kepada Nabi. Nabi, saya ini terdiri dari dua orang bersaudara. Yang banyak bekerja itu saya, tapi saudara saya ini tidak. Dia sering datang ke tempatmu untuk belajar apa yang kamu sampaikan. Bagaimana ini Nabi? Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi engkau diberi rezeki oleh Allah itu adalah dengan sebab saudaramu. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah itu adalah hakikatnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saudaramu, tetapi lewat kamu. Maka jangan mengeluh kamu. Jamaah yang berbahagia, banyak di dalam kehidupan kita ini apa yang kita rasakan sebagai pertolongan, sebagai pemberian rezeki, itu adalah datang dari orang-orang lain. Lebih-lebih itu semuanya adalah datang dari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, bahwa sesungguhnya kamu diberi pertolongan oleh Allah atau diberi rezeki itu dengan sebab adanya orang-orang lemah yang ada di antara kamu semua. Ini harus kita sadari, jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, semakin keadaan kita ini menjadi cukup, maka kebutuhan kita kepada orang lain itu adalah semakin besar, Lah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu diberikan oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang yang lemah yang bekerja pada kita tersebut. Coba sekarang kalau sudah cukup, nyaponi omah wae males, kan mesti membutuhkan orang lain. Nyaponi omah, ngumbah klambine, kan males. Ya, dengan sebab itu maka Allah memberikan rezeki kepada kita lewat orang yang bekerja pada kita tersebut. Makanya kita tidak boleh untuk selalu mengeluh, menampakkan keresahan di dalam kehidupan kita ini, karena sesungguhnya orang yang membantu kita itu banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Jamaah, ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini melayani Nabi selama puluhan tahun. Saya ini melayani Nabi selama puluhan tahun.
tetapi belum pernah Nabi itu mengatakan kepada saya, kenapa ini tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu kok mengerjakan itu? Tidak ditegur Anas bin Malik ini. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi oleh karenanya kita semuanya ini harus betul-betul bisa menyadari bahwa sesungguhnya orang yang hidup di lingkungan kita yang kita butuhkan tenaganya itu justru kadang-kadang dari situ munculnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Jamaah yang berbahagia, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya sampai oh tamu telusin